Pasti kalian nggak asing lagi dengan gambar-gambar ini. Yes, CryptoPunk. Ini adalah karya seni digital berbentuk gambar pixel, karya dari Larva Labs. Atau mungkin gambar kera berwajah bosan atau Bored Ape Yacht Club yang sempat populer di akhir tahun 2021 kemarin. Atau mungkin yang ini, karya dari Gozali Everyday yang sempat viral juga dalam beberapa bulan kebelakang. Dan kita pun bertanya-tanya kok bisa ya gambar tersebut dihargai sangat mahal dari jutaan sampai miliaran rupiah. Padahal itu kan cuma gambar dalam bentuk digital. Sebenarnya apa sih keunggulan atau keunikan dari barang-barang tersebut? Kenapa bisa dihargai sangat mahal? Yo, selamat datang di masa depan di mana dunia lagi berevolusi dengan cepat. Di mana segala sesuatunya sudah dalam tahap digitalisasi. Dan di video kali ini kita akan bahas soal NFT. Kenapa sih gambar-gambar seperti CryptoPunk atau Bored Ape atau Gozali Everyday itu bisa dihargai sangat mahal? NFT, Non-Fungible Token. Non-fungible artinya tidak dapat dipertukarkan. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, kita pakai contoh. Misalkan teman-teman punya uang 100.000. Uang 100.000 kalian itu bisa kalian tukarkan dengan 100.000 yang lain. Sama kan nilainya? Nah, bisa juga teman-teman tukarkan dengan 2 lembar uang 50.000. Nah, ini disebut fungible atau dapat dipertukarkan. Kalau non-fungible itu tidak mudah untuk dipertukarkan. Contohnya aja teman-teman punya Bored Ape Yacht Club. Kalian punya yang versi ini. Terus kalian mau tukar dengan Bored Ape yang lain. Nah, masing-masing Bored Ape itu punya kualitas dan juga nilainya sendiri-sendiri. Dan nilainya itu sangat subjektif, tergantung perspektif setiap orang. Yang kedua adalah token. Token adalah aset digital yang bergerak di atas blockchain milik pihak lain. Jadi kesimpulannya NFT adalah aset digital yang bergerak di atas blockchain milik pihak lain yang tidak mudah untuk dipertukarkan. Ya karena itu tadi, karena nilainya itu memang sangat subjektif untuk setiap orangnya. Dan NFT itu bisa bermacam-macam bentuk, bisa gambar, bisa video, atau suara. Nah disinilah kesenian itu bertemu dengan teknologi, di mana banyak seniman yang akhirnya bisa mendulang keuntungan. Nah kalian pasti mikir nih, NFT itu bukannya gambar-gambar yang cuma buat pajangan aja ya? Nah sebenarnya lebih dari itu teman-teman. Kalau teman-teman misalkan sudah punya NFT, di sini aku pakai contoh deh. Aku punya NFT di Terra Virtua. Ada 2 dan kita pakai salah satunya aja. Nah ini adalah salah satu NFT yang memang aku dapat dari event CMC ya di CoinMarketCap. Itu teman-teman kalau lihat di bagian ownernya itu ada kepemilikan. Dan NFT itu nggak bisa teman-teman copy, meskipun kalian tuh bisa rekam atau bisa screenshot. Tapi untuk kepemilikannya itu adalah kepemilikan siapa yang punya NFT. Dan di sana juga ada nomor seri, jadi teman-teman bisa tahu nih kita tuh punya seri yang keberapa. Di sini kalau kita buka ini adalah gambar 3D ya, virtual 3 dimensi. Dan ini aku dapatnya memang karena dari event. Nah, karena NFT bergerak di atas blockchain, terutama blockchain yang terdesentralisasi, artinya adalah kepemilikan kita itu bisa dilihat oleh banyak orang. Dan yang paling penting adalah adanya fitur dari smart contract, yang mana teman-teman itu bisa mencantumkan identitas kepemilikan NFT kalian. Juga untuk syarat-syarat ketika kalian itu akan melakukan transaksi. Misalkan teman-teman itu mau dapat royalti dari setiap transaksi dari NFT tersebut. Itu bisa dicatat dalam smart contract. Jadi nggak ada ceritanya kalau tiba-tiba ada orang lain yang mengcopy karya seni yang kalian punya. Lalu pertanyaannya kenapa NFT itu bisa dihargai sangat mahal? Nah tentunya nggak semua NFT yang diminting atau dicetak itu akan dihargai dengan harga yang mahal. Akan ada kriteria-kriteria NFT yang bisa dihargai sangat mahal. Di sini aku pakai satu contoh. Bored Ape Yacht Club atau BAYC. Nah ini tuh adalah NFT yang dibuat oleh perusahaan bernama Yuga Lab. Jadi ini tuh adalah NFT dengan gambar wajah kera yang menatap dengan bosan. Nah, setiap gambar itu punya keunikannya masing-masing dan nggak ada gambar yang sama. Ada yang pakai mahkota, ada yang bentuknya alien, ada yang merokok, dan lain sebagainya. Dan jumlah NFT yang tersedia hanya 10.000 unit saja. Nah, NFT Bored Ape Yacht Club ini berguna sebagai identitas keanggotaan klub. Jadi, kalau kalian punya NFT ini, kalian itu termasuk dalam 10.000 keanggotaan dari Bored Ape Yacht Club. Dan kalian punya akses eksklusif yang hanya dimiliki oleh keanggotaan klub saja. Jadi semacam tiket VIP lah. Misalkan kalian pergi atau terbang kemana gitu, kalian tuh dapat tiket
business class misalkan. Jadi kalian itu akan dapat ruangan khusus untuk orang-orang yang memang punya tiket tersebut. Atau mungkin kalian yang suka nonton sepak bola, misalkan kalian dapat kursi kehormatan. Jadi mirip kayak gitu ya. Dan yang beli NFT ini bukan orang kaleng-kaleng, tapi kebanyakan dari selebriti terkenal. Contohnya Justin Bieber, Eminem, Paris Hilton, Snoop Dogg, juga ada bintang sepak bola dari Brazil, Neymar, ada Serena Williams. Bayangin teman-teman punya satu aja NFT jenis ini, pasti kalian akan punya akses eksklusif dekat dengan orang-orang besar. Dan seperti kata motivator-motivator gitu, kalau penghasilan kita hari ini itu ditentukan dari 5 orang terdekat kita. Nah, menurut aku pribadi, NFT yang seperti ini, yang eksklusif, yang bakalan tetap sustain, yang bakalan tetap diminati di pasaran, yang harganya juga bakalan stabil, karena dia itu punya utility. Jadi ada sesuatu yang kita bisa dapetin sebagai pemiliknya, dan yang nggak bisa didapetin oleh orang lain yang nggak punya NFT ini. Apalagi di zaman sekarang, orang-orang suka pamer kepemilikan barang berharga, kayak jam tangan, atau kendaraan, atau rumah, yang orang lain itu nggak bisa dapetin. Dan menurut pendapat aku, trennya akan berganti, beralih ke dunia metaverse, NFT, dan juga aset-aset digital lainnya. Dan menariknya adalah untuk satu unit NFT Bored Ape itu dihargai sampai ratusan miliar rupiah, teman-teman. Dan yang punya uang ya monggo aja kalau kalian mau beli NFT ini. Tapi buat kalian yang mungkin nggak punya budget sebanyak itu, nah di sini aku mau kasih info menarik ke kalian. Nah, di sini aku udah ketemu project NFT yang keren banget, teman-teman. Mempresentasikan kekayaan budaya Asia dan menginspirasi komunitas untuk bersama-sama mencapai kehidupan yang berkecukupan. Memperkenalkan Asian First. Nah, teman-teman bisa join ke private community channel bersama para anggota Crazy Rich di ASEAN yang sudah paham seluk-beluk kripto. Dan Anda juga bisa mendapatkan mentorship untuk mencapai kebebasan finansial. Dan proyek ini sudah disupport oleh toko kripto exchange nomor 1 di Indonesia yang sudah terregulasi Bapepti. Buat teman-teman yang belum punya akun toko kripto, kalian bisa dapat komisi trading sampai 30% kalau kalian pakai kode referral aku yang ini. Atau kalian juga bisa daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Aplikasi toko kripto tersedia di Play Store dan di App Store. Atau yang pakai PC juga bisa akses lewat tokokripto.com. More info langsung cek di deskripsi. ASEAN adalah project NFT yang bergerak di atas Binance Smart Chain atau sekarang disebut BNB Smart Chain yang hanya tersedia total 10.000 unit NFT saja dan ini tidak ada yang diduplikasi. Adapun manfaat jika kalian memiliki NFT ini, yang pertama kalian itu bisa bergabung ke private community channel bersama para anggota Crazy Rich ASEAN yang sudah paham seluk-beluk kripto, sehingga teman-teman nanti di sana bisa mendapatkan mentorship untuk mencapai kebebasan finansial. Yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas trading diskon dan juga benefit lainnya. Teman-teman yang mendapatkan karakter langka atau rare akan mendapatkan tambahan benefit eksklusif dari partner seperti toko kripto dan partner lainnya. Dan masih banyak benefit lainnya yang bisa teman-teman dapatkan nanti. Teman-teman bisa ikut whitelist dan juga pre-sale-nya. Caranya gimana? Join di komunitas Discord ya. Linknya aku taruh juga di kolom deskripsi. Jangan lupa juga untuk follow Twitternya ASEAN First. Nah gimana? Udah mirip kayak komunitas Bored Ape kan? Teman-teman bisa dapat benefit eksklusif yang orang lain nggak bisa dapatkan. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk join di komunitas Telegram kami. Di sini kita banyak membahas tentang cryptocurrency dan juga investasi yang lain. Untuk linknya teman-teman bisa dapetin di kolom deskripsi ya. Akhir kata saya Andre, makasih.